Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Alfredo Mangyan dengan NIM 14732012001 dari program studi psikologi semester 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Jadi tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah psikologi Islam. Oke, kita langsung saja ke materinya, yaitu psikologi sosial menurut perspektif Islam. Psikologi sosial. Nah, psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas perilaku individu dalam konteks sosial. Jadi definisi ini mengandung dua unsur pokok, yaitu perilaku individu dan konteks sosial. Unsur penting lain dari psikologi sosial adalah konteks sosial. Pengertian umum tentang sosial adalah orang lain di luar diri seorang. Nah, secara objektif, yang dimaksud orang lain biasanya hadir secara fisik. Untuk secara kontekstual dapat dikatakan sebagai sosial. Namun dalam psikologi tidak harus demikian. Representasi orang lain dalam bentuk imajinasi dan kreasi masih dimungkinkan sebagai bagian konteks sosial. Ini merupakan salah satu ciri dalam kajian psikologi sosial. Nah, untuk psikologi Islam merupakan salah satu dari kajian masalah-masalah keislaman. Psikologi Islam membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia. Aspek-aspek kejiwaan dalam Islam berupa al-ruh, al-nafs, al-kaf, al-darmir, al-lub, al-fuad, al-sir, al-fitrah, dan sebagainya. Psikologi Islam juga tidak hanya menekankan perilaku kejiwaan, melainkan juga apa hakikat jiwa sesungguhnya. Jadi psikologi Islam bukan netral etik, melainkan syarat akan nilai etik. Dikatakan demikian, sebab psikologi Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu merangsang kesadaran diri agar mampu membentuk kualitas diri yang lebih sempurna untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Psikologi sosial dalam perspektif Islam, yaitu dalam tata nilai sosial kemasyarakatan yang Islami. Dikutip dalam A Value, says Webster, is a principal standard or quality regarded as worthwhile or desirable. Yaitu nilai adalah prinsip, standar, atau kualitas yang dipandang bermanfaat dan sangat diperlukan. Nilai adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memilih tindakannya, atau menilai sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya. Kajian mengenai nilai dalam filsafat moral sangat bermuatan normatif dan metafisika. Menurut Darajat, moral adalah kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar. Tindakan itu haruslah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, berdasarkan definisi tentang moral ini, maka definisi tersebut menunjukkan bahwa moral sangat penting ditumbuhkan pada setiap orang dan bangsa. Jika moral masyarakat sudah rusak, ketentraman dan kehormatan bangsa akan hilang. Untuk memelihara kelangsungan hidup, maka sangat diperlukan adanya moral yang baik, dan Islam memberikan sistem nilai dan moral yang dikehendaki Allah SWT yang harus diwujudkan dalam perilaku hamba-hambanya dalam masyarakat. Dengan adanya sistem nilai atau sistem moral yang dijadikan kerangka acuan yang menjadi rujukan cara berpikir dan berperilaku lahiriah dan rohaniah manusia muslim adalah nilai dan moralitas yang diajarkan oleh agama Islam sebagai wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada utusannya Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam juga merupakan kitab yang memberikan pedoman untuk hidup secara individu dengan individu lain maupun secara bersama bagi umat manusia. Nilai Islam bersifat mutlak kebenarannya, universal dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan, keinginan, nafsu-nafsu duniawi, dan mampu melampaui subjektivitas golongan ras, bangsa, dan stratifikasi sosial. Selain itu, nilai sosial berfungsi sebagai alat pengawas perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang berperilaku sesuai dengan nilai yang dianutnya. Jadi ciri-ciri orang yang mempunyai jiwa sosial itu yaitu tidak sombong, mempunyai penalaran dan rasa untuk saling membantu, tanggap, serta mempunyai empati terhadap sesuatu di sekitarnya. Di dalam hadis Arba'in Nawawi telah dijelaskan bahwasanya Nabi telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia menghormati tetangganya, dan hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah, dari hadis tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa kita disuruh untuk menghormati tetangga ataupun menghormati tamu.
untuk interaksi dan macam-macam interaksi sosial. Menurut Marwati dan Suryati, interaksi sosial dibagi menjadi 3 macam, yaitu interaksi positif, jika hubungan yang terjadi saling menguntungkan. Interaksi negatif, jika hubungan timbal balik merugikan satu pihak atau keduanya. Interaksi antar individu dan kelompok. Interaksi ini pun dapat berlangsung secara positif maupun negatif. Bentuk interaksi sosial individu dan kelompok bermacam-macam sesuai situasi dan kondisi. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok terjadi sebagai satu kesatuan, bukan kehendak pribadi. Misalnya kerjasama antara kedua perusahaan untuk membicarakan suatu proyek. Macam-macam interaksi sosial juga terdapat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujarat ayat 13. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Selain itu, Rasulullah bersabda, sebagai pengingat guna memiliki kesalahan sosial. Orang yang menolak untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan tetangganya, pada hari kiamat Allah akan menolak untuk memberikan kebaikannya dan meninggalkan orang itu sendirian. Dan alangkah buruknya bagi siapapun yang telah Allah tinggalkan sendirian. Nah, jadi bisa diketahui bahwa sebenarnya perspektif umum dan perspektif Islam dalam Al-Quran mengenai nilai-nilai sosial itu ada korelasi yang setara di antara keduanya. Atau bisa dikatakan saling melengkapi. Nah, nilai-nilai keislaman atau agama mempunyai 2 segi, yaitu segi normatif dan segi operatif. Nah, normatif di sini menitik beratkan pada pertimbangan baik buruk, benar salah, hak dan batil, diridhoi atau tidak. Nah, operatif di sini mengandung 5 kategori yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, untuk kesimpulannya, nilai-nilai sosial Islam dalam Al-Quran menjelaskan tentang sikap, tanggap, tingkah laku kita terhadap seseorang yang ada di sekitar kita. Apabila adalah seorang yang sedang memerlukan bantuan, marilah kita bantu. Jangan kita acuh tak acuh karena kita adalah makhluk sosial. Oke, sekian atas penjelasan materi saya di video ini. Mohon maaf jika ada salah kurang. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.